Halo semuanya, saya Nina. Saya berasal dari Indonesia. Jadi sebelum berbicara tentang sampah limbah plastik impor, saya ingin mengajukan pertanyaan kepada kalian. Apakah Anda tahu apa yang akan terjadi dengan sampah Anda setelah Anda membuangnya ke tempat sampah? Anda tidak tahu, biarkan saya memberitahu Anda. Jadi, sampah Anda dapat berakhir dengan dibuang dan dibakar di halaman depan rumah warga di Desa Bangun, sebuah desa yang terletak 20 menit dari rumah saya di Jawa Timur, Indonesia. Seperti yang Anda lihat di video, sampah plastik diselundupkan di dalam kiriman sabuk kertas yang diimpor oleh pabrik kertas Indonesia. Setiap tahun Indonesia mengimpor lebih dari 3 juta ton limbah kertas untuk industri kertas dalam negeri. Itu bisa memupuk hingga 900.000 ton kontaminan kotor, termasuk plastik yang tidak dapat didaur ulang. Indonesia telah mengimpor limbah kertas sejak tahun 1980-an karena pabrik kertas kami membutuhkan pasokan limbah kertas secara teratur. Limbah kertas domestik tidak dapat memenuhi permintaan karena kurangnya sistem pengumpulan sampah dan kami tidak memiliki kebijakan pemisahan sampah. Semenjak Tiongkok melarang impor sisa sampah pada tahun 2018, pengiriman limbah kertas ke Indonesia meningkat hampir 50% dibandingkan tahun sebelumnya. Itu berasal dari Italia, Inggris, Kanada, Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat. Semakin banyak sampah yang dibuang dan dibakar di halaman depan rumah warga, lahan pertanian, pinggir jalan, dan di sepanjang tepi sungai. Orang di Desa Bangun mengumpulkan dan memilah sampah plastik yang dapat didaur ulang dan menjualnya ke pabrik plastik daur ulang. Tetapi sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang dijual ke pabrik wool sebagai bahan bakar. Anda semua di sini harus tahu bahwa membakar sampah plastik dapat melepaskan gas rumah kaca dan dioksigen beracun. Tapi masyarakat di sana tidak mengetahui efek berbahaya dari pembakaran plastik sehingga mereka terus membakarnya. Abu beracun akan jatuh ke tanah di mana ayam kampung memakannya. Telur ayam di Desa Bangun tercemar dioksin dalam telur melebihi kadar aman dioksin dalam telur. Daur ulang plastik dimulai dengan memotong sampah plastik menjadi potongan-potongan kecil, kemudian dicuci dengan air sungai atau air tanah, dan kemudian buang air limbah yang tidak diolah langsung ke sungai. Kita akan melihat jutaan partikel mikroplastik di sungai. Mikroplastik akan menyerap polutan seperti limbah industri, pestisida, logam berat, dan deterjen. Ikan di sungai memakan plankton yang memiliki ukurannya sama dengan mikroplastik. 80% ikan di sungai berantas menelan mikroplastik di perutnya. Ketika kita makan ikan yang terkontaminasi mikroplastik dalam jangka panjang, kita bisa mendapatkan cacat kesehatan yang serius. Kita bisa mendapatkan dampak kesehatan yang serius seperti gangguan hormon, kanker, dan bahkan cacat lahir. Untuk mencegah dampak polusi yang lebih buruk dari Desa Bangun dan Sungai Berantas, saya dan tim saya River Warrior berperahu menyusuri sungai dan memantau limpahnya pabrik kertas dan pabrik plastik daur ulang di sepanjang sungai. Kami memantau kualitas air dan menemukan semua sampel air dan air limbah yang kami kumpulkan dari Sungai Berantas mengandung mikroplastik. Itu artinya mikroplastik mencemari sumber air minum untuk lebih dari 6 juta orang yang legal di hilir dari pabrik. Indonesia tidak memiliki layanan pengelolaan sampah yang baik sehingga 60% sampah rumah tangga tidak dikelola dengan baik. Banyak orang masih membuang limbah mereka ke sungai dan tidak peduli kalau tindakan tersebut akan mencemari lingkungan. Jadi pada tahun 2019 saya menulis surat kepada Presiden Amerika Donald Trump untuk menghentikan ekspor sampah plastik ke Indonesia dan mendaur ulang sampah mereka sendiri. Jadi ini adalah video dengan tim saya. Amerika Serikat sudah berpuluh-puluhan tahun telah mengekspor sampah plastiknya ke Indonesia.
Ya, dan kemudian saya menulis lagi pada bulan Maret 2021 kepada Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dan akhirnya ekspor sampah kertas Amerika turun sekitar 50% dari 900.000 ton pada tahun 2018 menjadi 400.000 ton pada tahun 2020. Belanda dan negara maju lainnya memiliki fasilitas yang lebih baik untuk mendaur ulang sampah plastik. Tolong jangan menambahkan lagi masalah sampah ke Indonesia. Daur ulang adalah kotor dan mahal. Jadi pengekspor sampah ke negara kita harus bertanggung jawab untuk memberikan tempat pembuangan tumpuan sampah asing di desa dan tepi sungai, karena sampah plastik Anda tidak didaur ulang dengan cara yang aman di sini. Sampah plastik Anda mencemari lingkungan di negara saya. Saya khawatir tentang lingkungan saya di masa depan. Bagaimana jadinya kalau hal tersebut akan jadi? Sekarang lingkungan kita sudah sangat tercemar oleh plastik dan mikroplastik yang sudah mencemari tubuh kita. Mikroplastik ada di dalam tubuh kita. Jika Anda terus mengekspor sampah plastik Anda ke Indonesia, maka Anda mencemari lingkungan saya. Saya dan banyak anak di Indonesia tidak akan hidup dan tumbuh di lingkungan yang aman dan sehat. Banyak anak akan sakit karena polusi pembuangan dan pembakaran plastik. Sebagai anak-anak, kita memiliki hak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan aman, yang sehat, yang aman. Sehingga generasi sekarang tidak boleh mencuri hak dasar kita dan membahayakan kehidupan generasi berikutnya. Negara maju harus melarang ekspor sampah plastik ke Indonesia karena kami tidak memiliki kapasitas untuk menangani masalah sampah kami sendiri. Jadi tolong jangan menambah beban kami. Indonesia bukan tempat pembuangan sampah global. Jadi tolong hentikan ekspor sampah plastik ke Indonesia dan tolong bantu saya mewujudkan impian saya untuk hidup di lingkungan yang aman, bersih, dan sehat, bebas dari polusi plastik. Terima kasih atas perhatian Anda.